Perang Solferino dimeletus pada tahun 1859 di Italia Utara. Bukan hanya dipandang sebagai konflik militer semata, namun juga merupakan cerminan dari kehidupan politik, perjuangan terhadap identitas nasional, serta awal dari gerakan kemanusiaan dunia. Nah, untuk memahami perang ini, kita harus melihat ke belakang pada kondisi Italia pada saat itu, di mana pada abad ke-19 Italia masih terkejar dalam menjadi beberapa negara kota dan kerajaan, di mana masing-masing kelompok tersebut berupaya dan berjuang untuk memperoleh supremasi. Upaya penyatuan Italia semakin mendesak, dipandu oleh adanya gagasan nasionalisme yang kuat di antara kelompok-kelompok tertentu. Pada pembahasan kali ini, kami menemukan 3 penyebab utama terjadinya konflik Solferino ini. Yang pertama adalah perjuangan untuk penyatuan Italia. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, pada saat itu Italia masih terpecah dalam menjadi beberapa kelompok, baik itu melalui negara kota, kerajaan, dan lain sebagainya. Dan juga negara-negara kota tersebut ataupun kerajaan tersebut dikuasai oleh penguasa asing, terutama Austria. Nah, gerakan nasional Italia mendesak untuk penyatuan Italia di bawah pemerintahan nasional, sehingga terjadinya konflik tersebut. Pada pembahasan kali ini, kami menemukan 3 penyebab utama terjadinya perang Solferino. Yang pertama yaitu karena adanya perjuangan untuk penyatuan Italia, di mana seperti yang saya sampaikan sebelumnya, pada saat itu Italia terbagi menjadi beberapa negara kota dan juga kerajaan, sehingga kelompok-kelompok tersebut rentan dikuasai oleh kekuasaan asing, di mana pada saat itu dikuasai oleh Austria. Kemudian yang kedua, karena adanya aliansi Sardinia, Piedmont, dan Prancis, di mana Raja Victor Emmanuel II dari Sardinia, Piedmont membentuk aliansi dengan Prancis di bawah Kaisar Napoleon III, di mana mereka berupaya dan berencana untuk melawan Austria untuk menguasainya dari Italia Utara. Kemudian yang ketiga, karena adanya dukungan nasional, sentimen nasional Italia mendorong orang-orang untuk bergabung dan juga berjuang untuk melawan kekaisaran ataupun kekuasaan asing, di mana gerakan ini didorong oleh tokoh-tokoh seperti Giuseppe Garibaldi dan juga Camillo di Cavour. Terkait dengan perjuangan menuju penyatuan Italia, kelompok nasionalis Italia, terutama yang didukung oleh tokoh-tokoh seperti Giuseppe Garibaldi dan juga Camillo di Cavour, berjuang untuk mendudukan negara ini di bawah suatu pemerintahan. Proses ini menimbulkan konflik dengan kekuatan-kekuatan yang masih ingin mempertahankan pengaruh. Kemudian, karena adanya keterlibatan kekuatan asing seperti Prancis dan Austria dalam hal ini, menjadikan elemen kunci Prancis yang mendukung penyatuan Italia dibawakan dari Piedmont, Sardinia, dan Austria yang berusaha untuk mempertahankan dominasinya di bawah wilayah Italia Utara, di mana persaingan antara kepentingan kedua negara tersebut membawa kekeringan hingga titik puncak, di mana pertarungan antara kedua kekuatan besar ini mencapai titik kondisinya di perang Solferino. Kemudian kita juga harus memperhatikan apa sih pemicu perang Solferino ini. Di mana seperti yang saya sampaikan sebelumnya, pada bulan Juni 1859, pasukan Prancis dan Piedmont Sardinia bersatu untuk menghadapi pasukan Austria di Solferino. Pertempuran ini berlangsung selama 1 hari yang sangat panjang. Meskipun tidak ada kemenangan yang jelas dalam perang ini, pemandangan kengerian medan perang memicu refleksi kedua tentang dampak kemanusiaan akibat dari perang tersebut. Dengan demikian, perang Solferino tidak hanya mencerminkan kondisi politik nasional pada zaman tersebut, tetapi juga menjadi titik awal untuk pemahaman kita tentang urgensi kemanusiaan di tengah keadaan perang. Sejarah ini memicu perubahan dan juga menunjukkan bahwa dari kehancuran kita dapat membangun kondisi perdamaian sejarah kemanusiaan. Pada suatu pagi di musim panas tahun 1859, 2 pasukan besar saling berhadapan di sebuah desa kecil bernama Solferino di Italia Utara. Di sebelah barat ada tentara gabungan Prancis Sardinia yang dipimpin oleh Kaisar Napoleon III dan Raja Victor Emmanuel II. Mereka berjuang untuk menyatukan Italia yang terbagi-bagi di bawah pengaruh Austria. Di sebelah timur ada tentara Austria yang dipimpin oleh Kaisar Franz Joseph I. Mereka berusaha mempertahankan kekuasaan mereka di Italia dan menghalau invasi Prancis. Pertempuran dimulai sekitar pukul 4 pagi ketika pasukan Austria menyerang sayap kiri Prancis, Sardinia di desa Modole. Mereka berharap dapat mengejutkan musuh dan memotong jalur komunikasi mereka. Namun, serangan itu gagal karena pertahanan Prancis Sardinia yang kuat dan bala bantuan yang cepat datang. Pasukan Austria terpaksa mundur dengan kehilangan banyak korban. Sementara itu, di pusat pertempuran, pasukan Prancis Sardinia menyerang desa Solferino yang menjadi markas besar Austria. Mereka berhasil merebut desa itu setelah pertempuran sengit yang berlangsung selama beberapa jam. Namun, mereka tidak dapat menangkap Kaisar Franz Joseph yang berhasil melarikan diri dengan pengawalnya. Pasukan Austria yang tersisa berusaha mempertahankan posisi mereka di bukit-bukit sekitar desa sambil menunggu bantuan di sayap kanan mereka. Di sayap kanan, pasukan Austria yang dipimpin oleh Jenderal Benedict menyerang desa San Martino yang dikuasai oleh pasukan Sardinia. Mereka berharap dapat menembus garis musuh dan bergabung dengan pasukan pusat mereka. Namun serangan itu juga gagal karena perlawanan Sardinia yang menggigih dan bala bantuan Prancis yang datang tepat waktu. Pasukan Austria kembali mundur dengan kehilangan banyak korban. Pertempuran berakhir sekitar pukul 12 siang ketika Kaisar Napoleon III memerintahkan gencatan senjata. Ia merasa prihatin dengan jumlah korban yang sangat besar di kedua belah pihak dan khawatir dengan kemungkinan intervensi Rusia yang merupakan sekutu Austria. Ia juga ingin segera mengakhiri perang dan bernegosiasi dengan Austria. Kaisar Franz Joseph menerima tawaran gencatan senjata karena ia menyadari bahwa pasukannya sudah kalah dan tidak dapat bertahan lama. Pertempuran Solferino adalah pertempuran terakhir dalam kemerdekaan Italia kedua.
Pertempuran ini menghasilkan kemenangan bagi Prancis dan Sardinia yang berhasil mengusir Austria dari Lombardia, salah satu wilayah Italia. Namun, pertempuran ini juga menimbulkan banyak penderitaan bagi para prajurit yang terluka dan meninggal di medan perang. Salah satu saksi mata, Jean Henry Dunant, seorang pengusaha Swiss, tergerak untuk mendirikan Palang Merah Internasional, sebuah organisasi kemanusiaan yang membantu korban perang dan bencana. Sebelum kita mempelajari lebih lanjut tentang pertempuran Solferino, bagaimana Henry Dunant berperang dalam pertempuran tersebut, bagaimana ia mampu menciptakan asyarsi dan menyatukan suara orang-orang di dalam konferensi Jenewa. Ada baiknya kita terlebih dahulu mempelajari tentang cerita dari Henry Dunant itu sendiri, bagaimana latar belakangnya dan bagaimana hidupnya, serta bagaimana ia mencapai puncaknya. Henry Dunant terlahir di Geneva pada tahun 1828, tepatnya sebuah negara di Swiss. Ia terlahir di keluarga yang cukup mapan, berpengaruh di Swiss, dan juga keluarga yang menaruh kepedulian yang cukup tinggi kepada nilai sosial. Ayah Henry Dunant menunjukkan kepeduliannya terhadap nilai sosial melalui bantuannya kepada anak-anak yatim dan juga orang yang berkebutuhan khusus. Sementara untuk ibunya dari Henry Dunant menunjukkan kepeduliannya terhadap nilai sosial melalui bantuan kepada orang miskin dan juga orang yang sedang sakit. Henry Dunant juga tumbuh di lingkungan gereja yang ramah dan bersih, di mana beserta dengan pendidikan orang tuanya yang peduli dengan nilai sosial. Henry Dunant pun tumbuh menjadi anak yang religius, baik hati dan juga memiliki nilai sosial tinggi sama seperti kedua orang tuanya. Di usianya yang muda, tepatnya usianya 18 tahun, Henry Dunant menciptakan sebuah organisasi kemanusiaan yang mengisikan para pemuda bernama Thursday Association, yang mana asosiasi ini bertujuan untuk mempelajari Bible oleh para anak muda dan juga membantu orang miskin di saat bersamaan. Dan waktu luangnya pun Henry Dunant habiskannya dengan berkunjung ke penjara dan menyebarkan empati kepada orang-orang serta melakukan kegiatan sosial seperti orang tuanya saat ia masih kecil dahulu. Singkat cerita, pada usianya 21 tahun, setelah Henry Dunant mendapatkan nilai jelek, cukup jelek karena ia melakukan fokus lain terhadap nilai sosial di sisi lain dan tidak dapat fokus kepada nilai pendidikan. Akhirnya Henry Dunant memutuskan untuk putus kuliah pada usia itu dan juga memutuskan untuk bekerja sambil melakukan kegiatan sosial di saat bersamaan. Pekerjaan pertama Henry Dunant adalah sebagai money changer di Bank Geneva. Pekerjaan itu memberikan pengalaman yang cukup baik dari Henry Dunant dan menunjukkan dan membangkitkan bakatnya di bidang keuangan dan bisnis layaknya ayahnya dulu. Oleh karena itu, menyadari tentang bakatnya tersebut, Henry Dunant mengembangkan bakat bisnisnya hingga ia mendapat kepercayaan untuk membangun ladang di Algeria. Karena Algeria pada saat itu merupakan daerah kekuasaan Prancis. Di daerah Algeria itu, Henry Dunant memiliki kepercayaan diri yang tinggi untuk membangun ladang dan membangun kesuksesan yang tinggi di sana. Tetapi, ia tidak mampu mendapatkan panen maksimal, tidak mampu mendapatkan hasil yang maksimal. Karena tanah Algeria itu membutuhkan sumber air yang banyak, dan juga dari pemerintah Prancis itu tidak memberikan Henry Dunant akses air yang cukup. Oleh karena itu, Henry Dunant demi mencapai keuntungan yang maksimal dan juga bagi dirinya dan juga kekaisaran Prancis pada saat itu, Henry Dunant memutuskan untuk menemui Napoleon III, Kaisar Prancis, secara langsung bertatap muka. Saat dirinya sampai di Singgasana Prancis, tepatnya di Singgasana Napoleon III, Henry Dunant tidak menemukan Napoleon III di sana. Lalu setelah ia mencari informasi, ia mendapati bahwa Napoleon III itu sedang berada di Solferino, yang mana sedang menyiapkan pertempurannya melawan Austria bersama dengan kerajaan Italia, kerajaan yang kita kenal sebagai kerajaan Italia sekarang ini. Pertempuran itu merupakan pertempuran yang memperebutkan sebuah daerah bernama Solferino, dari mana dalam hal itu kerajaan Italia menginginkan bahwa dirinya ingin menyatukan negara-negara dan menyatukan tanah di mana tempat orang-orang berbahasa Italia menjadi negara Italia. Dengan bantuan Prancis, Italia menjadikan Prancis sebuah daerah yang mana kelak akan memutuskan bagi Prancis juga. Karena itu, mengetahui informasi tentang keberadaan Napoleon III di Solferino, Henry Dunant pun bergerak menuju Solferino untuk menemui Napoleon III secara langsung. Namun sesampainya di Solferino, Henry Dunant tidak menyangka apa yang dia temukan di sana. Yang mana sebuah pertempuran yang secara sangat berbalik dan juga sangat sadis. Pertempuran yang tidak direncanakan secara matang strateginya itu memakan sebanyak 14.000 korban dari pihak Prancis dan juga Italia, sedangkan 13.000 korban untuk pihak dari Austria. Menyaksikan banyak orang berjatuhan, baik orang dengan luka yang menangis dan juga kesakitan. Henry Dunant memikirkan sebuah rasa simpati, memberikan suara empati kepada mereka. Kemenangan pasukan Sardinia yang dipimpin oleh Victor Emmanuel II bersama sekutunya Prancis di bawah pimpinan Napoleon III tidak hanya berhenti pada kondisi antara menang dan kalah melawan pasukan Austria yang kala itu dipimpin oleh Franz Joseph I. Akan tetapi ada kondisi yang harus segera ditangani. Perang yang berakhir pada tanggal 25 Juni tersebut menyisakan pemandangan-pemandangan yang sangat mengerikan. Mayat-mayat manusia, bangkai kuda, serta gendangan darah yang bertebaran di mana-mana menutupi medan peperangan saat itu. Pasukan yang terluka juga merintih kesakitan. Ladang-ladang yang hancur, rumah warga yang juga hancur roboh terkena oleh bom, granat, dan tembakan pasukan perang saat itu. Pasukan medis yang jumlahnya tidak seberapa dibandingkan dengan puluhan ribu serdadu-serdadu yang terluka dan ribuan lainnya berupa mayat yang harus segera dikuburkan, menambah kacaunya situasi saat itu. Serdadu-serdadu yang terluka selanjutnya dibawa ke tempat-tempat penampungan di sekitarnya, terutama ke Castiglione, sehingga membuat seluruh isi kota saat itu berubah menjadi rumah sakit yang sangat besar yang difungsikan untuk merawat pasukan perang Prancis dan Austria. Tenda-tenda perawatan didirikan dan kereta-kereta pengangkut kain pembalut luka, obat-obatan, dan alat-alat lainnya tidak hentinya berdatangan.
Penduduk juga turut menyumbangkan selimut, kain, dan kasur-kasur mereka untuk membantu penanganan. Tidak hanya rumah sakit dan beberapa tenda-tenda perawatan, gereja, biara, barak-barak militer, dan pos-pos polisi semuanya penuh dengan orang-orang yang terluka, bahkan sampai ke depan lapangan gedung tersebut. Kondisi saat itu semakin diperparah dengan rombongan pasukan yang terluka terus berdatangan, membuat pemerintahan kota, penduduk kota, tenaga medis yang tinggal di Castiglione tidak sanggup lagi untuk merawat semua pasukan yang terluka. Nah, melihat hal tersebut, Dunan lalu mengumpulkan para wanita untuk menjadi pasukan sukarela dalam merawat pasukan yang terluka dengan semampunya, seperti memberikan makanan dan minuman, memandikan, serta membalut luka. Dalam waktu yang singkat, Dunan berhasil mengumpulkan sekelompok bantuan sukarela. Dunan juga tidak sungkan-sungkan dalam menggunakan uangnya sendiri untuk membeli kemeja baru, alat-alat, dan obatan-obatan medis, serta makanan untuk membantu serdadu yang terluka. Lama-kelamaan, pasukan sukarela bentukan Dunan mulai bertambah, dari pendatang, pendeta, wartawan, dan opsir-opsir lainnya. Tidak hanya memberikan pertolongan medis sebisanya, Dunan dan pasukan sukarela juga membantu dalam urusan penguatan mental para serdadu yang terluka, seperti menghibur dan memberikan semangat, menemani mereka untuk bercerita, membuatkan surat untuk keluarga mereka, bahkan menemani serdadu tersebut di ujung hayatnya. Dunan dan pasukan sukarelanya merawat pasukan serdadu tanpa membeda-bedakan dari daerah mana mereka berasal, apakah dari pasukan teman atau dari pasukan musuh. Semuanya dirawat dengan sama. Selanjutnya, kegiatan sukarelanya, Dunan juga berpergian ke berbagai tempat perawatan para serdadu lainnya di berbagai daerah seperti di Brescia, Mantua, Verona, dan Milan. Dari sana, Dunan dapat melihat bagaimana kerja keras dari para dokter, para perawat yang membantu perawatan pasien terluka, bagaimana pendeta-pendeta serta pasukan relawan lainnya berusaha sekuat tenaga untuk membantu kekacauan saat itu. Melihat situasi perang dan akibat dari perang, serta menyaksikan kerjasama dari pasukan relawan yang dibentuknya, Dunan berpikir bahwa alangkah bagusnya jika ada organisasi netral yang memiliki kepengurusan, kepanitiaan, dan keanggotaan atas dasar kemanusiaan, serta tenaga yang terampil yang dapat memberikan pertolongan di mana suatu saat ada situasi yang dapat mengancam perdamaian dan adanya kemungkinan perang. Organisasi ini ada bukan hanya untuk menyelamatkan pasukan dari negara teman, tetapi juga harus membantu pasukan lawan, sehingga mereka harus merangkul semua orang yang terkena kerusakan perang tanpa membeda-bedakan. Untuk merealisasikan idenya tersebut, Dunan lalu melakukan perjalanan berkeliling Eropa dengan tujuan untuk menemui sejumlah pejabat dan pemimpin negara, serta menjelaskan pentingnya untuk mendirikan organisasi yang berdasarkan peri kemanusiaan selama peperangan terjadi. Usahanya tersebut berhasil menarik perhatian sejumlah praktisi politik dunia, sehingga menghantarkan Dunan untuk mendirikan organisasi kemanusiaan yang netral, yaitu ICRC atau yang dikenal juga dengan Palang Merah Internasional, dan terlaksananya Konvensi Jenewa pertama untuk membahas aturan terkait pasukan sukarela dalam peperangan. Nah, Henry Dunan tidak hanya menggambarkan pertempuran yang mengerikan dalam bukunya, tetapi ia juga mengemukakan gagasan dan usulan untuk masa depan yang bertujuan untuk mencegah terulangnya penderitaan yang ia saksikan di Solferino. Nah, ide-ide cemerlang ini menjadikan karya Dunan lebih dari sekedar kisah perang. Nah, buku ini masih layak untuk dibaca dan sangat diperlukan untuk memahami bagaimana organisasi dunia yang dikenal sebagai Palang Merah terbentuk. Tujuan dari usulan yang disampaikan oleh Dunan ada dua. Yang pertama adalah untuk menciptakan lembaga bantuan sukarela di semua negara dengan tujuan memberikan perawatan kepada yang terluka di masa perang. Dan yang kedua, untuk merumuskan prinsip internasional yang disetujui oleh sebuah konvensi yang sifatnya tidak dapat dilanggar, di mana nantinya akan menjadi dasar dukungan dari berbagai lembaga bantuan lainnya. Usulan-usulan ini dikemukakan oleh Dunan pada tahun 1863, atau 4 tahun setelah Perang Solferino, dan setahun setelah buku Dunan terbit. Nah, sebuah komite swasta yang terdiri dari Jenderal Dufour, Gustave Moynier, Dr. Theodore Monod, Louis Appia, dan Dunan sendiri menyelenggarakan konferensi di Jenewa, di mana terdapat 16 negara yang turut mengirimkan perwakilannya. Nah, konferensi tersebut merekomendasikan pembentukan lembaga pemberi bantuan nasional dan meminta pemerintah memberikan perlindungan dan dukungan kepada mereka. Selain itu, konferensi tersebut menyatakan keinginan agar pihak-pihak yang berperang di masa perang menyatakan pembentukan sebuah rumah sakit di lapangan yang netral, yaitu rumah sakit yang tidak dapat diganggu-gugat, serta adanya perlindungan serupa diberikan kepada staf medis, tentara, pekerja sukarela, serta kepada mereka yang terluka. Nah, pembahasan ini juga mengusulkan agar pemerintah menetapkan tanda khusus, yakni berupa tanda khas yang menandai orang dan benda yang dilindungi. Nah, tepatnya pada tanggal 22 Agustus tahun 1863, Konvensi Jenewa pertama kali ditandatangani dan diratifikasi oleh hampir seluruh negara di dunia. Nah, konvensi tersebut meresmikan pernyataan tentang prinsip yang penting, yaitu bahwa tentara yang terluka dan sakit harus dirawat dan ditangani tanpa membedakan kewarganegaraannya. Sebagai penghormatan kepada Switzerland,
Tanda heraldik palang merah di atas dasar putih, bendera Swiss dengan warna terbalik, dipilih sebagai lambang yang menjamin perlindungan dan bantuan. Nah, dari resolusi konferensi tahun 1863 dan seterusnya berdasarkan konvensi Jenewa, secara bertahap berkembanglah organisasi kemanusiaan yang disebut Palang Merah Internasional dan badan substansialnya peraturan yang diakui secara universal dan membentuk konvensi Jenewa untuk perlindungan korban perang. Kesimpulan dari penjelasan yang kami berikan yaitu bahwasanya perang Solferino tidak hanya menjadi sejarah karena pertempuran itu sendiri, tetapi juga karena perannya dalam melahirkan gerakan kemanusiaan internasional dan hukum kemanusiaan modern melalui Konvensi Jenewa. Nah, perang Solferino ini menjadi titik balik penting dalam sejarah kemanusiaan karena memicu Henry Dunant untuk mengadvokasi perlindungan bagi korban perang. Perlindungan bagi korban perang menginspirasi pembentukan Palang Merah Internasional dan Konvensi Jenewa. Maka dari itu, Konvensi Jenewa berperan penting dalam menetapkan standar hukum kemanusiaan internasional. Inisiatif ini membawa perubahan besar dalam dunia bagaimana menangani korban-korban perang dengan menekankan pada perlunya perawatan medis yang netral dan perlindungan bagi mereka yang terluka tanpa memandang asal atau kebangsaan. Hanya itu yang dapat kelompok kami sampaikan. Saya mewakili kelompok 7 mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman yang sudah menonton video ini. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat dan tentunya dapat menambah wawasan pengetahuan kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.